Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Satu minggu telah berlalu dan kita kembali pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu hari ini. Miss harap kalian masih dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan tetap antusias untuk belajar, ya? Nah, baiklah anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita dengan topik yang baru, yaitu perkembangan politik pada awal kemerdekaan sampai pada masa RIS. Ya. Nah, sebelum itu kita akan melihat agenda yang akan kita lakukan hari ini. Nah, yang pertama, tentunya kita akan review time sebentar, mengingat atau mengulang kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, minggu lalu. Kemudian misalkan menyampaikan capaian yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Miss akan memberikan beberapa rules and procedure selama sesi pembelajaran ini berlangsung. Nah, kemudian materi, tugas, dan kesimpulan. Ya. Nah, sekarang kita akan review time sebentar. Nah, pembelajaran minggu lalu itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai perjuangan atau nilai-nilai keteladanan dari para pahlawan nasional maupun daerah. Bagaimana perjuangan jasa para pahlawan kita memperjuangkan integrasi bangsa dari ancaman-ancaman yang mencoba merusak keutuhan, memecah belah persatuan bangsa kita. Nah, dari perjuangan mereka itu kita bisa memetik beberapa keteladanan, beberapa hal yang bisa kita jadikan teladan, motivasi untuk bisa juga memperjuangkan integrasi bangsa di masa kini dan di masa yang akan datang. Ya. Yang pertama, para pahlawan nasional dan daerah pada masa lampau, itu untuk menyatukan bangsa atau mempertahankan integrasi bangsa bukan hanya melalui senjata atau fisik secara peperangan, tapi bisa juga melalui karya, seni, tulisan, maupun ilmu pengetahuan. Nah, Miss kemarin pada minggu lalu memberikan beberapa contoh tokoh pahlawan nasional dan daerah dalam beberapa bidang, peperangan secara fisik maupun secara seni, karya. Nah, contohnya Ismail Marzuki. Dia mempertahankan integrasi bangsa melalui karya-karya yang ia ciptakan, yang ia buat. Oke, dari lagu-lagunya mampu mengobarkan semangat dari para tokoh-tokoh, dari orang-orang pada zaman itu untuk berperang, mempertahankan integrasi bangsa dari ancaman-ancaman lainnya. Ya. Jadi kita juga bisa mempertahankan integrasi bangsa untuk saat ini bukan melalui peperangan secara fisik lagi, tapi kita mungkin belajar dengan baik, mengembangkan potensi, mengembangkan talenta melukis, seni, tarik suara, melalui tulisan, baik secara nasional maupun di kancah internasional. Itu salah satu kita mempertahankan integrasi bangsa, membuat Indonesia semakin maju. Ya, jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dari perjuangan para tokoh-tokoh tersebut, kita bisa memetik nilai-nilai keteladanan. Ya. Yang pertama, cinta tanah air. Dari tokoh-tokoh yang dijelaskan pada minggu lalu, mereka menunjukkan cinta atau rasa cinta tanah air mereka dengan memperjuangkan integrasi bangsa. Mereka tidak mementingkan diri mereka,
melalui karyanya, melalui perjuangannya, itu membuktikan bahwa mereka cinta akan tanah air. Mereka rela dipenjara, rela dibenci oleh semua orang, demi membela kebenaran. Ya. Yang selanjutnya adalah rela berkorban. Seperti tokoh perempuan Opu Daeng Ritsajung. Dia rela meninggalkan gelar atau jabatan bangsawan, seorang bangsawan dalam dirinya, demi membela hak atau melepaskan diri dan melepaskan bangsa dari kolonialisme, ya, kolonialisme Belanda pada saat itu. Dia rela dipenjara, padahal dia adalah seorang bangsawan. Untuk apa? Karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kemudian kejujuran, pantang menyerah, walaupun di penjara, kemudian keluar dari penjara, mereka bangkit lagi. Menyusun strategi untuk bisa mencapai target. Membela kaum yang lemah, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan sendiri. Itulah beberapa hal yang bisa kita teladani dari para tokoh pahlawan nasional maupun daerah pada masa lalu. Jadi, kita tidak hanya sebatas mengetahui nilai-nilai keteladanan ini, tapi akan lebih baik dan memang seharusnya kita meneladani nilai-nilai ini dalam diri kita sekaligus mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan nyata. Oke? Dimulai dari diri kita sebagai seorang pelajar. Miss juga sebagai seorang mahasiswa pengajar, calon pengajar juga. Jadi kita melakukan bagian kita sesuai dengan porsi masing-masing. Oke, setuju ya? Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal capaian kita pada hari ini, yaitu yang pertama mendeskripsikan kondisi politik Indonesia di awal merdeka. Nah, bagaimana sih kondisi politik Indonesia pada saat-saat awal kemerdekaan? Nah, tentunya Miss harap kalian punya bayangan ya. Setelah merdeka, bagaimana kondisi politik, kondisi Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian menganalisis perkembangan pemerintahan 1945 sampai 1049 dan masa RIS. Kemudian bagaimana proses kembali RIS ke NKRI. Dan kemudian kita akan membuat deskripsi hasil analisis peran rakyat ya dalam bidang politik sejak merdeka. Ya, bagaimana kita melihat, menganalisis peran rakyat pada saat itu dalam politik Indonesia. Nah, inilah beberapa hal yang akan kita coba analisis, coba kita capai, coba kita bahas untuk hari ini. Harapannya kita bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalaupun misalnya ada kebingungan, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Oke? Nah, rules and procedures-nya yaitu ikuti setiap sesi pembelajaran dari awal sampai akhir. Walaupun secara virtual, pembelajaran jarak jauh itu tidak mengurangi esensi dari proses belajar mengajar kita ya. Tetap ikuti dari awal sampai akhir. Sama seperti pembelajaran pada umumnya. Kemudian ikuti setiap instruksi yang ada, baik dalam video PPT ini nantinya, lembar tugas, lembar materi, itu ikuti setiap instruksinya. Kemudian apabila ada kendala atau kalian sakit, tidak bisa mengikuti sesi pembelajaran hari ini, kalian bisa komunikasikan kepada Miss atau kepada grup kelas kalian, sehingga baik Miss maupun teman-teman kalian bisa mengetahui keadaan kalian. Oke? Nah, untuk materi hari ini, Miss akan mengirimkan lembar dalam bentuk file Microsoft Word
itu nanti di situ akan termuat materi, panduan pertanyaan, bahan bacaan atau narasi, serta kesimpulan. Nah, kita akan menemukan kesimpulan dari hasil analisis kalian mengenai narasi yang telah disediakan. Jadi materinya tidak ada di sini ya. Nah, sekian kata pengantar dari Miss. Selanjutnya kalian bisa membuka file yang telah disediakan dan mempelajari materi, bahan bacaan di situ, dan sebagai tugasnya kalian menjawab pertanyaan yang ada dalam file tersebut. Ingat, ikuti setiap instruksi. Di sana telah jelas instruksi-instruksi apa saja yang akan kalian lakukan selama sesi pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Semangat dan selamat mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan baik, dengan antusias. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. God bless you.